Bapak Mulyadi untuk memberikan presentasinya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya aku menginginkan Ibu Carlina duluan, tetapi sudahlah, sama saja ya. Saya kira siapapun yang muncul duluan hanya presentasi saja. Sesungguhnya menurut saya ada pandangan yang agak keliru sejauh menyangkut hubungan antara sains dan agama. Seolah-olah bahwa agama mesti bertentangan dengan sains. Mungkin ada di dalam penggalan sejarah di mana agama memang secara historis bertabrakan dengan sains, terutama pada masa abad tengah di abad 8 di mana dominasi gereja sangat kuat dan tidak memberi peluang bagi pemikiran-pemikiran yang berbeda daripada doktrin gereja, lalu semacam berontak, walaupun kadang-kadang takut-takut juga. Kopernikus tidak menerbitkan bukunya sampai dia meninggal karena ada intimidasi dan sebagainya. Tapi di belahan lain dalam dunia Islam, saya kira sains berkembang dengan sangat pesat bagi mereka yang tahu. Kalau yang kata dia nggak ada yang pesat. Oke. Karena terbukti bahwa pada abad ke-10 itu sudah ada teori evolusi yang luar biasa yang ditulis hampir mewarnai seluruh buku Rosail Ikhwanul Sobat. Ya, kita sudah pernah diskusi. Dari risalah pertama sampai 52 itu hampir semuanya bercerita tentang evolusi. Evolusi di bidang mineral, evolusi di bidang botani, zoologi, ya kan, kemudian anatomi dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana hubungan agama dengan sains di dalam perspektif Islam ya? Karena saya ada Islam, tidak mewakili. Oke, sebenarnya ada titik temu, ya. Titik temu yang ditemukan juga oleh para saintis Muslim sebelum terkena wabah sekularisme. Ada masa di mana saintis yang religius juga ada saintis dalam arti murni. Ibnu Sina adalah seorang agamawan, tapi dia juga adalah filosof. Ya, dia menulis buku Asy-Syifa 6.330 halaman, sedang kita terjemahkan sudah 5.300 halaman, dan itu meliput semua ilmu yang dikenal pada saat itu: logika, fisika, matematik, metafisik. Fisika mulai dari astrofisik, bicara tentang as-sama wal alam, langit dan alam semesta. Kemudian al-asarul uluhi, meteorologi, yang bicara tentang benda-benda yang ada antara orbit bulan dan bumi, termasuk formasi awan, ledek, guntur, kilat, ya kan? Kenapa terjadi dentuman, ya, dan sebagainya, sampai kepada fisika dalam arti dia bilang al-kaun wal fasad, jadi perubahan-perubahan pada elemen, kemudian kumpulan elemen, ya, yang membentuk dunia mineral, ya, yang terdiri dari logam, batu-batuan, dan cairan, kemudian botani, tumbuhan dan sebagainya. Jadi sebenarnya bisa ditemukan titik temu, ya, karena dalam Islam, ya, ilmu katakanlah ada dua, ada ilmu agama, ada ilmu umum atau nakliyah, akliyah, ya, transmitted sciences dan rational sciences. Nah, transmitted science atau kita bilang ilmu agama itu bersumber pada Al-Quran yang dipandang sebagai wahyu dari Allah, ya. Dan Al-Quran itu disebut sebagai ayat, jadi sign of God, signs of God, tanda-tanda Tuhan. Kemudian alam ini, nah, dari mana ilmu-ilmu rasional itu berasal, juga disebut science of God. La ayatul lil albab. Inna fi khalqis samawati
dalam penciptaan langit dan bumi dan berubah semen malam itu ada tanda-tanda